Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua. Oke, kita masuk ke materi baru, yaitu adalah akuntansi untuk kehilangan. Nah, gimana caranya menilai untuk akuntansi untuk kehilangan? Apa sih itu? Ya, kita akan belajar di sana. Yang pertama, kita ada yang disebut dengan biaya mutu. Apa itu biaya mutu? Nah, yaitu adalah biaya yang diperlukan oleh suatu perusahaan untuk menilai seberapa produk itu bisa diterima oleh masyarakat atau oleh konsumen. Nah, di sini ada jenis-jenis biayanya, ada 4. Yang pertama ada biaya pencegahan, adalah biaya yang terjadi untuk mencegah kegagalan produk. Pencegahan kegagalan produk dimulai mendesain mutu ke dalam produk dan proses produksi. Jadi sebelum bahan baku, tenaga kerja, dan overhead itu diproduksi, harus ada biaya pencegahan dulu. Ada standar-standarnya ditetapkan dulu. Misalnya dalam membuat roti, standarnya itu pembuatan roti harus memerlukan 1 kilo gandum misalnya. Nah, itu didesain bahan-bahannya itu, misalnya 1 kilo gandum, terus kemudian setengah kilo gula, dan seterusnya. Itu harus didesain terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya suatu kegagalan. Terus yang kedua adalah biaya penilaian yang terjadi untuk mendeteksi kegagalan produk. Ya, misalnya tadi membuat roti sudah ada biaya mutunya, biaya pencegahannya. Terus kemudian dari sana kita nilai setelah diproduksi itu gimana hasilnya di sana. Jadi kita nilai dulu, kita inspeksi apakah roti itu sudah empuk, apakah dia terlalu keras, dan seterusnya. Apabila terlalu keras, itu bagaimana kelanjutannya, ada di biaya penilaian. Nah, di sini misalnya ada biaya inspeksi, pengujian bahan baku, inspeksi produk selama dan setelah proses produksi, serta biaya untuk memperoleh informasi dari pelanggan mengenai kepuasan mereka terhadap suatu produk, seperti itu. Terus yang ketiga dan keempat, itu ada biaya kegagalan. Nah, biaya kegagalan itu ada dua, kegagalan internal dan kegagalan eksternal. Kegagalan internal itu terjadi akibat dari kesalahan kita sendiri. Nah, contohnya tadi sudah ada mutu, sudah ada pencegahan, terus kemudian ada penilaian, kemudian sudah selesai diproduksi. Nah, ternyata setelah selesai produksi, misalnya itu masih ada sisa bahan, terus kemudian ada barang yang gosong misalnya. Nah, itu adalah kegagalan internal. Kemudian kegagalan eksternal, kalau misalnya sudah bagus semua, terus kemudian dipasarkan ke masyarakat luas. Nah, tapi pelanggan tidak suka oleh rasanya misalnya. Nah, itu adalah kegagalan eksternal, seperti itu. Jadi biaya kegagalan itu adalah untuk biaya mutu itu adalah untuk mencegah produk itu rusak, atau memastikan produk itu bisa diterima oleh masyarakat. Itu adalah biaya mutu. Jadi ada 4 ya tadi ya. Yang ketiga itu ada biaya kegagalan yang dibagi 2, yaitu internal dan eksternal. Terus kemudian setelah itu ada total quality management. Nah, apa itu? Pendekatan tingkat perusahaan atas perbaikan mutu dengan mencari cara untuk memperbaiki mutu di semua proses dan aktivitas. Jadi setelah semuanya pasti ada evaluasi-evaluasi. Nah, itu adalah yang disebut dengan total quality management. Jadi memastikan kualitas dari suatu produk itu bisa diterima oleh konsumen. Kemudian ini kita lewati saja karena yang kita poinnya itu adalah kegagalan. Nah, kegagalan akuntansi untuk kehilangan akuntansi untuk kehilangan ini ada beberapa. Yang pertama tadi ada bahan baku sisa. Nah, gimana cara pengakuntansiannya? Jadi setelah proses produksi selesai, misalnya membuat suatu meja atau kursi, pasti ada potongan-potongan kayu yang tidak bisa digunakan lagi. Misalnya kecil-kecil lah, potongan kayu itu adalah kecil-kecil. Nah, contohnya di sini adalah serbuk atau sisa yang tertinggal bahan baku yang diproses. Terus kemudian bahan baku cacat yang tidak bisa digunakan lagi. Terus kemudian bagian-bagian yang rusak akibat kecerobohan karyawan atau kegagalan mesin. Nah, contohnya tadi kayu ya, kayu itu selesai dibuat meja pasti ada potongan-potongan kecil. Nah, itu bagaimana cara pengakuntansiannya? Nah,
di slide selanjutnya. Alternatif metode pencatatan. Ada 4 metode. Yang pertama dijual. Dijual diakui sebagai pendapatan lain-lain. Nah, ini jurnalnya seperti ini. Jurnal nomor 1. Debitnya kas atau piutang, kreditnya penjualan bahan baku sisa. Berapa yang dijual. Itu bisa diakui sebagai pendapatan lain-lain yang pertama. Yang kedua diakui sebagai pengurang harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Jadi di sini debitnya kas atau piutang, kreditnya cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Yang ketiga bisa diakui sebagai pengendali overhead pabrik. Jadi overhead pabriknya itu dikurangkan, yaitu debitnya kas, kreditnya pengendali overhead pabrik. Terus yang keempat bisa dikurangkan sebagai barang dalam proses. Jadi barang dalam prosesnya itu berkurang seperti itu. Debitnya kas, kreditnya barang dalam proses. Kemudian akuntansi untuk barang yang cacat. Nah, tadi misalnya gosong. Nah, itu terus kemudian tidak bisa digunakan lagi. Bagaimana? Nah, di sini ada contohnya. Barang cacat yang disebabkan oleh pelanggan. Oh iya, ada yang disebabkan oleh pelanggan atau dari kelalaian karyawan itu. Yang di sini contohnya pesanan nomor sekian yaitu 1000 kursi plastik dengan desain khusus. Setelah 100 kursi, pelanggan mengubah spesifikasi desain. Jadi dia pesan 1000 kursi, tapi setelah diproses 100 kursi itu pelanggan mengubah desainnya. Nah, di sini 100 kursi itu tidak dapat diperbaiki karena desainnya berbeda seperti itu. Meskipun demikian, perusahaan dapat menjual kursi tersebut dengan harga 10 per unitnya dengan total 1000 atas tambahan 100 kursi produksi untuk keperluan pelanggan, sehingga jumlah yang diproduksi adalah 1100 karena yang 100 tadi tidak bisa dilanjutkan lagi, sedangkan pelanggan itu memesan 1000 kursi. Jadi totalnya 1100 kursi. Nah, ini contohnya bahan baku yang dibutuhkan 22.000, tenaga kerjanya 5.500, overhead pabrik 11.000. Jadi total biaya pesanan itu 38.500. Nah, gimana caranya? Nah, di sini dicatat sebagai persediaan barang cacat itu 1000. Dari mana? Dari 10 dikalikan 100 kursi, yaitu totalnya $1000. Terus kemudian cost of goods sold-nya itu 37.500, barang dalam proses 38.500. Jadi dari sini, dari totalnya ini tadi ya teman-teman ya. Terus kemudian misalnya harga jualnya 150% atau dia menginginkan laba 50% di atas dari biayanya, yaitu totalnya. Jadi total biaya tadi 38.500 dikalikan 150% yaitu adalah 56.250. Nah, kemudian saat ditagih jurnalnya piutang atau kas, kalau tunai kreditnya penjualan seperti itu. Saat barang yang cacat itu dijual, yaitu debitnya kas atau piutang, kreditnya persediaan barang cacat. Teman-teman bisa perhatikan nanti. Terus kemudian yang disebabkan oleh kegagalan internal, yaitu kegagalan yang berasal dari kelalaian karyawan misalnya seperti itu. Contohnya sama seperti tadi, kecuali dalam contoh 2 adalah disebabkan oleh cetakan. Nah, cacatnya itu disebabkan oleh yang dicetak. Nah, ini bisa kalian pahami, kalian baca teman-teman. Nah, ini jawabannya. Persediaan barang cacat debit, pengendali BOP 2.500, harga pokok penjualan 35.000, barang dalam prosesnya sama 38.500. Terus kemudian piutang, kreditnya penjualan 52.500. Saat dikirim pesanannya, yaitu harga pokok penjualan 213, barang dalam proses 213. Saat ditagih, kemudian piutang, kreditnya penjualan seperti itu. Terus kemudian pengerjaan kembali. Nah, rework atau dikerjakan kembali karena kegagalan internal. Jadi tadi misalnya salah cetak, terus kemudian dikerjakan ulang. Nah, ilustrasinya sama, kecuali pengerjaan kembali karena kesalahan karyawan dalam meminta per trailer. Nah, tadi. Nah, di sini pengendali BOP 13.000, bahan baku 8.000, gaji 1.000, BOP yang dibebankan 4.000. Contohnya yang tadi ya teman-teman ya, bisa kalian baca lagi nanti. Terus saat dikirim, nah di sini tidak menambah harga pokok, tapi harga jualnya 150 dari 200.000. Sini HPP atau cost of goods sold, kreditnya barang dalam proses,
Nah, saat dijual piutang penjualan. Ini saat penjualan ya, ini ya, saat dikirim. Itu biasanya kas atau piutang kreditnya penjualan, baru cost of goods sold kreditnya barang dalam proses. Ini tinggal dibalik aja, jurnalnya sama saja. Terus pengerjaan kembali, rework. Pengertiannya yaitu pengerjaan kembali adalah proses untuk membetulkan barang yang cacat. Nah, disebabkan oleh pelanggan misalnya. Nah, di sini ilustrasinya bisa dilihat teman-teman seperti ini. Nah, jurnalnya seperti ini. Barang dalam proses, bahan baku, gaji, overhead, pabrik. Nah, total biaya pesanan menjadi sekian. Karena ada tambahan pengerjaan ulang 13.000. Jadi 200.000 tambah 13.000, 213.000. Terus kemudian akuntansi untuk kerugian proses produksi dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Nah, barang cacat disebabkan oleh kegagalan internal, biaya pengendalian karena kegagalan dibebankan ke perkiraan overhead pabrik. Yang kedua, dibebankan berdasarkan unit ekuivalen. Seperti itu. Contohnya seperti ini, bisa dilihat teman-teman. Ini yang yang contoh tadi yang pertama yang awal-awal itu adalah job order costing ya. Terus yang ini adalah job process costing. Jadi ada dua pencatatan akibat itu metodenya. Nah, ini contohnya, kemudian jawabannya seperti ini. Bisa jadi ada metode rata-rata dan ada metode FIFO. Oh, tapi FIFO-nya tidak tidak ada di sini. Oke, di sini teman-teman bisa lihat, bisa dipahami. Apabila ada pertanyaan, monggo silahkan bisa bertanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.